Kami percaya Tuhan, kami punya Tuhan yang sangat luar biasa. Kami tidak ragu mengikut Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami tinggikan Engkau, Yesus, segala-galanya. Kami naikkan syukur kami bagi Raja, bagi Bapa, segala-galanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Sangat baik Engkau, sangat baik Kau Bapa. Terima kasih. Oh, terima kasih. Terima kasih. Tiada pernah ku ragukan kasih setia ya Tuhan. Setiap amin tak Kau tinggalkan. Oh, meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap. Hadapi gelombang di badai, tak pernah Kau tinggalkan diriku. Yang percaya, lift up your hands, let's sing. Walau seribu
Kau tetaplah, yes, walau di tangan takkan ku goyah, sebab Yesus walau seribu rebah. This is our heart, our soul, our faith. Kau tetaplah Allah penolongku, yeah. Walau seribu rebah, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Ku punya Tuhan yang telah berjanji. I pray that the portion anointed upon him in Jesus' mighty name. Let your power, Lord, upon him right now in Jesus' name. Ku rimas melompat, orang mati bangkit, orang buta dicelikan, ribuan orang diberi makan dengan cara yang tidak masuk akal. The same Jesus, Yesus yang sama yang hari ini hidup tapi tidak kelihatan. Dia masih berjalan menyertai Anda, menyertai keluarga kita bersama-sama. Alkitab mencatat kita punya Tuhan yang besar, kita punya Yesus yang sama, yang dahsyat. Amin, Bapak Ibu. Dia hidup, dia hebat, dan dia mengagumkan. Alkitab mencatat jika kita percaya, the miracle, mujizat masih terjadi hanya bagi orang yang masih percaya. Setuju? Boleh katakan amin. Jika itu saudara, mari angkat tanganmu lebih tinggi. Izinkan kuasanya menjangkau setiap kita, menerobos sampai ke setiap rumah, setiap keluarga, setiap keadaan kita, setiap vonis-vonis yang ada di depan, semua ketakutan, segala sesuatu apapun. Izinkan Yesus yang dahsyat, the same Jesus. Alkitab mencatat He is the same person, yesterday, today, and in the future, tomorrow. He is still the same. Kami angkat tangan kami. We do believe. Kami masih percaya and still believe bahwa kami punya Tuhan yang dahsyat, punya Bapa yang luar biasa, the God for the greatness, untuk semua kebesaran yang akan diterima bagi setiap kami yang percaya. We receive right now, kami terima demi nama Yesus, dan berbicara bahwa setiap kami hamba-Mu terbatas, tapi Yesus kami tidak terbatas. Demi nama Yesus yang percaya, sama-sama katakan again, amen. Give to the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Silakan berkembang Bapak Ibu Saudara. God bless you. Puji Tuhan.
Ada sebuah lagu yang saya tulis menjadi ungkapan dari Daud. Amin. Walaupun ku berjalan di lembah kekelaman, namun ku tahu Kau sertaku. Tak gentar ku hadapi semua badai hidupku, karena Kau Tuhan penolongku. Ku percaya kepadamu, tanganmu menopang hidupku. Walau ku tak mengerti semua yang telah terjadi, namun ku tahu pasti tanganmu menopangku. Meski lewati lembah taufan badai menerpa, hatiku pun percaya Engkau Tuhan benteng hidupku. Yang percaya boleh katakan amin. Sama-sama. Walaupun ku berjalan di lembah kekelaman, namun ku tahu Kau sertaku. Tak gentar ku hadapi semua badai hidupku, karena Kau Tuhan penolongku. Ku percaya kepadamu, tanganmu menopang hidupku. Walau ku tak mengerti semua yang telah terjadi, namun ku tahu pasti tanganmu menopangku.
Di saat ku takut, Engkau menopangku. Di saat ku gentar, Kau Tuhan penolongku. Di saat ku takut, kami percaya Engkau menopangku. Di saat ku gentar, Kau Tuhan penolongku. Ku percaya masih ada mujizat. Ku percaya tangan-Mu masih bekerja. Janji-Mu tak pernah biarkan ku sendiri. Yesus, Kau Tuhan perlindunganku. Ku percaya masih ada mujizat. Ku percaya tangan-Mu masih bekerja. Janji-Mu tak pernah biarkan ku sendiri. Yesus, Kau Tuhan perlindunganku. Jemaat saja, ku percaya. Ku percaya tangan-Mu masih bekerja. Amin. Janji-Mu tak pernah biarkan ku sendiri. Yesus, Kau Tuhan perlindunganku. Alkitab mencatat, He cares for you. Dia memelihara, Dia perhatikan hidup kita. Hari ini saya akan share singkat. Saya kasih tema Shepherd of Life. Tuhan adalah gembala hidup kita. Dalam Mazmur 23 dicatat dengan jelas di ayat yang pertama. Di situ dikatakan Daud menuliskan Mazmur, Psalm of David, Psalm 23, the Lord is my shepherd, I lack nothing. Aku tidak akan pernah ketinggalan, kekurangan apapun, nothing. If the Lord, jika Tuhan gembala hidupku, hidup kita, kau tidak pernah akan kekurangan. Setuju, boleh katakan amin. Salah satu terjemahan dikatakan I shall not want. Aku tidak akan menginginkan apapun. Berarti dia sudah merasa sudah luar biasa, cukup Tuhan itu buat aku. David says, Daud bilang itu. Dia sederhana, mengembalakan saja di padang yang sepi, tapi dia tahu Tuhannya itu pelihara hidup, Tuhannya itu gembalakan dia, menuntun dia, menjamin hidupnya. Kadang kita suka berpikir Yesus pribadi, satu pribadi, kita perlu tambahkan yang lain, kemudian baru kita bilang cukup. Rasa cukup, enough, itu poin yang pertama, itu hanya dirasa. Setuju, boleh katakan amin. Karena ada orang punya banyak uang, punya banyak harta, tetap rasa kurang, nggak cukup. Kita yang kadang dipelihara Tuhan, bukan kadang, dipelihara everyday, dicukupkan.
Saudara, mungkin kita jauh lebih berbahagia dari orang yang punya banyak uang, dari orang yang punya segala-galanya. Sebab itu Anda lihat di media sosial, yang bunuh diri, yang ngalamin masalah-masalah bukan orang yang tidak terkenal, bukan orang yang tidak banyak uang. Saudara, mereka bahkan punya segala-galanya, tapi mereka miss the only one person, Jesus. Tidak ada yang dapat membuat kita cukup. Setuju, boleh katakan amin. Ada orang yang makan kangkung dia rasa cukup sama sambal terasi mewah. Ada orang karena dia lihat orang lain kok di Instagram kayaknya di restoran mahal terus, padahal cuma di depan cuman mejeng doang foto, yang penting udah foto, makan kagak. Nah kita pikir yang di Instagram semuanya itu mereka keren. Ada orang yang hanya ke toko keren, dia ke tempat yang ganti baju, dia coba baju begini, nggak beli saudara, yang penting foto. Dan kita pikir Instagram semuanya real. Banyak orang yang suami istri mesra-mesraan di Instagram, padahal itu di setting saudara, supaya terlihat. Puji Tuhan kalau asli, tapi mostly kan itu di setting. Anda tidak lihat hari-harinya mereka juga fight masalah yang sama seperti Anda dan saya, hanya tidak dipost, tidak dieksplor, tidak disebarluaskan. Orang mana yang mau dia share yang jelek, dia pasti share yang bagus. Sebab itu kalau kita membandingkan hidup kita melihat di media sosial, Anda tidak akan pernah merasa cukup. Tapi jika engkau menjadikan Yesus satu-satunya yang kita punya, I shall not want. Setuju, boleh katakan amin. Anda akan merasa cukup, karena Anda bukan hanya dapat ikan, tapi Anda dapat samudra saudara. He prepare, He provide every day. Saudara, ketika kita merasa cukup, cukup itu apa yang kita punya di tangan hari ini. Bukan tidak boleh punya mimpi besar, boleh berbangun usaha, bangun karir, amin, harus saudara. Tapi belajar bersyukur dengan the small things in your hands right now, yang kita punya. Ada orang dia jago masak, tapi dia lihat orang lain kayaknya dia jago, chef di restoran terkenal, padahal kalau dia masak mungkin itu jualannya bisa luar biasa, lebih pemasukan lebih luar biasa, because kita samakan hidup kita dengan orang lain. Apa yang kita punya, kalau kita punya Yesus, kita akan berkata, enough Lord, terima kasih, cukup Tuhan, kau baik banget. Kalau ada anak-anak datang kepada papanya karena orang tuanya mungkin ia tidak membelikan baju seragam yang mewah atau baru terus kepada anak-anaknya, anak-anaknya datang tahu dengan baju yang mungkin sudah terlalu lama, mungkin ada kurang bagus, anaknya bilang, "Pak, terima kasih aku bisa sekolah, terima kasih Pak, ini bajunya masih bagus." Saya percaya papanya pasti nangis dan pasti akan berjuang untuk bisa beli, karena dia memberi apresiasi. Dalam keadaan yang biasa dia berkata, "Bagus banget Pak." Sama ketika engkau bilang sama Tuhan, "Tuhan, ini saja sudah luar biasa. Kau pelihara anak-anak, kau memberkati tiap hari masih bisa makan, masih bisa bayar ongkos untuk transport, nggak punya rumah pun masih bisa berteduh. Makasih Tuhan. Besok-besok Tuhan kasih rumah, besok-besok Tuhan kasih lebih." But for the small things, kita akan mengangkat tangan dan bilang, "Thank you Lord, you are enough." Engkau cukup, tidak perlu tambah apa-apa. Engkau sudah lebih dari cukup. Engkau akan melihat surga membuka pintu keran yang Anda bahkan tidak pernah pikirkan. Yang setuju boleh katakan amin. Karena dia lihat ada ucapan syukur dari hati from the bottom of your heart. Anda mulai berkata, "Terima kasih Tuhan, aku nggak sepintar dia, tapi dengan kepintaran yang Tuhan kasih, Tuhan akan buka jalan. Tuhan yang buka, tidak ada orang yang bisa nutup." Setuju boleh katakan amin. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik. Merasa cukup, enough, itu yang memampukan kita bisa bersyukur. Kalau kita dalam keadaan yang apa yang kita punya hari ini bisa bersyukur, besok-besok diberkati lebih, Anda pasti akan, wah, udah nggak tahu mau ngomong apa, mungkin tersungkur. Saya banyak kali lihat pertolongan Tuhan, nggak bisa ngomong, nangis aja saudara. Bukan karena masalah. Lord, you are so good, you are so good. Merasa cukup akan memampukan kita bersyukur.
Yang kedua, apa yang Daud katakan ketika dia menjadikan Tuhan shepherd of life, gembalanya. Dia katakan salah satu statement, ayat ini sampai terakhir, tapi itu harus beberapa sesi. Saya hanya bahas 1-2 ayat. Dia katakan, my cups runs over. Pialaku melimpah. Itu berbicara sukacita, berbicara damai sejahtera, berbicara pemeliharaan Tuhan. Berapa di antara kita suka lupa waktu COVID, semua dalam ketakutan tingkat tinggi seluruh dunia, itu pun kita bisa lewat. Dan hari ini media sosial menakuti Anda dan saya. 2023 dibilang kiamat lah, dibilang resesi lah. Saudara, saya percaya hanya belajar kita untuk percaya kepada Tuhan, Anda bisa melihat mujizat pemeliharaan Tuhan setiap hari. Iblis akan menaruh ketakutan. Firman Allah berkata, roh ketakutan itu bukan dari Tuhan. Setuju, boleh katakan amin. Oh, dia Bapa. Alkitab bilang kita minta ikan, minta roti, dia nggak pernah kasih kalajengking, nggak pernah kasih ular. Nah, bagaimana anak Tuhan kalau tahun depan aja kita udah takut? Masih jauh sudah takut, saudara. Dan orang-orang yang di media sosial itu untuk keuntungan mereka, naikin followers, dapat uang dan sebagainya, dan bikin konten-konten yang menakutkan. Alkitab mencatat kita tidak pernah hidup dengan rasa takut. Firman Allah berkata bahwa semua kekhawatiran serahkan, give it to the Lord. Alkitab mencatat orang benar akan hidup oleh apa? Iman, saudara, bukan ketakutan. Bahkan Alkitab mencatat apa yang engkau takuti, itu yang mendatangi engkau. Yang perlu kita lakukan, percaya. Resesi, ketakutan atau apapun, anak Tuhan dipelihara setiap hari. Yes, anak cucu orang benar diangkat oleh Tuhan, pasti. Itu yakin. Kita pernah lapar, iya, tapi tidak kelaparan. Setuju, boleh katakan amin. Kita pernah kurang, iya, tapi tidak pernah kekurangan. Masih makan, saudara. Ada seorang teman saya, hamba Tuhan, kalau dia tidak bisa makan lebih, dia puasa. Tapi Bapak Ibu tahu, dia jalan, tiba-tiba ada 500.000 nggak tahu punya siapa di dompet. Anaknya mau sekolah. Ini ukuran tinggal di Singapura, saudara. Anaknya mau sekolah, perlu tablet. Dia nggak ada duit. Dia bilang, pray, Bapak kita kaya. Di Singapura mana ada? Anaknya jalan, ada tablet, masih baru banget, dan mereknya bagus, tidak ada orang yang punya. Can you imagine? Kalau kita percaya dalam musim yang sulit, dia sanggup pelihara. Kalau kita takut dan terpengaruh, Anda bisa stres, bisa depresi, takut ke depan, apa-apa takut kita lupa Bapa kita pelihara kita. Setuju, boleh katakan amin. Hanya orang yang percaya yang akan mengalami dipelihara oleh Tuhan. Setuju, boleh katakan amin. Dan itu saya alami sampai hari ini. Kita boleh kurang, tapi tidak kekurangan. Yang setuju boleh katakan amin. Kita boleh kelihatannya pas-pasan, pas perlu ada, saudara. Our God, Bapa kita dahsyat. Setuju, boleh katakan amin. Berapa di antara saudara yang takut karena media sosial? Forget it, lupakan itu. Lihat, Alkitab mencatat, Daud bilang, my cups, pialaku limpah sampai meluber. Setuju, boleh katakan amin. Hanya orang yang percaya, dia akan melihat mujizat Tuhan. Yang terakhir, apa yang dilakukan oleh Daud? Alkitab mencatat, Daud itu dia punya banyak pilihan. Dia raja. Tadi pagi saya baca firman Tuhan, Daud bisa bilang gini sama Tuhan, Tuhan, aku mau maju ke sana enggak? Ada musuh, dia harus berperang. Boleh maju enggak? Tuhan, aku bakal menang enggak? Can you imagine? The King of Israel punya banyak pasukan, punya banyak harta, pinter. Dia masih tanya Tuhan, karena dia menjadikan Tuhan itu sangat berharga, melebihi
kehebatannya. Ada satu ayat yang sangat ekstrim, radikal sekali. Kita tahu bersama Daud jatuh, tapi Alkitab mencatat, I have found David. Aku menemukan Daud. Jadi orang yang diurapi itu tidak banyak, ditemukan Tuhan. Ada yang bertanya, oh iya tapi dia jatuh. Manusia terbatas. Tapi saya membaca dalam Alkitab, Daud memang jatuh, dia fail, tapi dia tidak pernah membelakangi Tuhan. Catat baik, Daud dia pernah jatuh, tapi dia tidak pernah membelakangi Tuhan, menghujat Tuhan. Ketika dia jatuh, dia repent, dia bertobat, nangis, berkabung, mandi abu. Saudara, kita mencatat 6 kali orang benar jatuh, bangkit 7 kali. Suci boleh katakan amin. Dan yang perlu kita punya hati yang mau berubah, mau bertobat. Dia bilang seperti ini, salah satu doanya. Dia bilang, saudara, Daud bilang begini yang ketiga, janganlah membuang aku dari hadapanmu, janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Dia raja, dia bisa bilang gini, Tuhan bagaimana jabatanku, bagaimana kekayaanku. Enggak, dia enggak bilang itu. Dia bilang, Lord jangan ambil rohmu, jangan, itu sangat berharga, itu kehidupanku. Bapak ibu saudara, kalau engkau menjadikan Tuhan seberharga itu, dia bisa saja panik, dia menyelamatkan semua harta, tapi enggak. Dia bilang, Tuhan jangan membuang aku Tuhan. Ada di antara saudara pernah salah di hadapan Tuhan? Come to him. Dia tidak pernah membuang umatnya. Setuju boleh katakan amin. Dia tidak pernah membuang anak-anaknya yang mau datang kembali kepada dia, yang mau kembali, repent, dan berkata jangan ambil rohmu Tuhan. Dia sedang berkata, Tuhan hartaku, kekayaanku, jabatanku enggak masalah, but dia bilang jangan ambil rohmu. Itu sangat berharga, artinya jangan lari jauh engkau dari aku Tuhan. Saudara, jika engkau menjadikan Tuhan itu yang paling terutama dalam kehidupan kita, engkau akan melihat, engkau menomorsatukan Tuhan, kebajikan, kemurahan menyertai setiap hidup kita. Setuju boleh katakan amin. Boleh kita beri sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan. Bapak ibu saudara, ada satu yang kita tahu bersama, bahwa Tuhan itu yang pegang setiap kehidupan kita. Setuju boleh katakan amin. Sampai hari ini ada ketakutan, pasti normal saudara. Tetapi saya pernah mengalami banyak kesulitan dan melihat Tuhan ada di sana. Di situ saya tahu kalau Tuhan pernah menolong, Dia pasti juga menolong. Setuju boleh katakan amin. Kalau Anda pernah mengalami mujizat, saudara pasti juga akan mengalami mujizat. Berapa di antara saudara yang percaya kepada Tuhan? Saudara, jangan pernah mundur. Jadikan Dia yang paling berharga dalam hidup saudara. Engkau tidak akan pernah menyesal. Setuju boleh katakan amin. Kalau saudara jadikan Dia berharga, berarti hobi tidak akan mengalahkan Tuhan. Kalau engkau menjadikan Dia berharga, engkau akan menghargai Tuhan sepatutnya. Jadi yang nomor satu, jadi segala-galanya jika Dia sangat berharga. Kadangkala kita lebih memilih dosa daripada memilih Tuhan. Hari ini biarkan Tuhan menjadi yang nomor satu dalam hidup kita. Engkau tidak akan pernah menyesal seumur hidup pernah mengikut Tuhan. Jadikan Dia gembala yang paling baik, dan kau akan merasakan Dia pelihara. Ada berapa di antara saudara yang pernah ditolong oleh Tuhan? Boleh angkat tangan saudara.